الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberinya kesempatan untuk memenuhi undangan Allah menjalankan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita dan seluruh ibadah kita yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah di hari Jumat ini basahi lisan kita dengan banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah. Sebab janji Rasulullah kelak nanti di hari kiamat orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang-orang yang ketika di dunia lisannya banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Kalau dekat dengan Rasulullah maka akan dapatkan syafaat dari Rasulullah. Kalau mendapatkan syafaat dari Rasulullah tentu akan selamat di akhirat kelak dan akan dimasukkannya ke dalam surga Allah. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin sedang rahimakumullah. Sebagai khatib dalam kesempatan yang mulia ini berwasiat, khususnya wasiat ini disampaikan untuk pribadi khatib dan umumnya untuk kita semua. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya, wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali meninggal dunia, jangan sekali-kali meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali meninggal dalam keadaan muslim, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada perintah Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita, agama Islam tidak hanya menuntut kita untuk menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang baik hanya untuk diri sendiri, tetapi agama kita juga memerintahkan agar kita membawa perbaikan dan bisa memberi manfaat bagi orang-orang banyak. Kenapa sholat berjamaah lebih besar pahalanya daripada sholat sendiri?
karena dengan sholat berjamaah berarti kita berikan manfaat banyak, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak soleh tidak hanya dirinya tetapi mengajak soleh kepada saudara-saudaranya yang lain. Mengapa dalam hadis Rasulullah diperintahkan siapa yang mengajak kepada kebaikan maka dia akan dapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti kebaikan. Ini artinya bahwa kita hidup di dunia ini tidak boleh hanya soleh sendiri, hanya mementingkan diri sendiri, tetapi harus mengajak teman-temannya, mengajak saudara-saudaranya untuk kita selalu dalam kebaikan, dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian juga di dalam hadis dikatakan bahwa orang yang menunjukkan kepada kejelekan berarti dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikuti kejelekan dan dosanya itu. Artinya apa? Artinya bahwa dalam berbuat baik kita harus mengajak kepada orang-orang lain. Sedangkan dalam berbuat buruk jangan mengajak kepada orang lain. Karena mengajak kepada kebaikan tentu dosanya berlipat-lipat. Demikian juga mengajak kepada kejahatan, dosanya pun akan berlipat-lipat. Mengajak kepada kebaikan, pahalanya berlipat-lipat. Mengajak kepada keburukan, dosanya berlipat-lipat. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Artinya jadilah orang yang memberi manfaat, memberi kebaikan kepada saudara-saudaranya yang lain. Menjadi bermanfaat tidak selalu menanti harus punya harta yang berlimpah. Menjadi bermanfaat tidak harus menjadi kaya dulu, tetapi menjadi bermanfaat kita bisa bermanfaat apabila kita pun mampu menebar manfaat dengan berbagai cara. Bisa dengan lisan, bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu, dan bisa dengan apapun yang kita miliki. Berbuat manfaat, menebar manfaat dengan lisan. Misalnya kita mengucapkan perkataan yang baik, memberikan motivasi, support, memberikan dorongan kebaikan kepada yang lain. Dan sekaligus juga walaupun kita tidak bisa bicara, tapi dengan bersenyum, senyum itu pun adalah memberi manfaat. Tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah menjadi sedekah. Artinya senyum walaupun sangat ringan, tetapi itu adalah tanda bahwa kita ini bermanfaat di tengah-tengah saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah berkatalah dengan yang baik, aw liyasmut, atau kalau tidak bisa berkata baik maka lebih baik diam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menebar manfaat juga bisa kita kerjakan dengan tenaga. Mungkin kita tidak bisa bicara, tapi kita punya tenaga. Membantu saudara, membantu tetangga, membantu saudara-saudara seagama, senegara, setanah air, atau rekan-rekan kerja yang sedang kesulitan adalah bagian daripada menebar kemanfaatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi 'auni 'abdi ma dama 'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan senantiasa menurunkan pertolongan kepada hambanya selama hambanya itu mau menolong kepada saudara-saudaranya, hamba-hambanya yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menebar manfaat juga bisa kita kerjakan, kita lakukan dengan ilmu. Manakala kita punya ilmu, mengajarkan kebaikan, menunjukkan kebaikan, membimbing orang lain ke jalan yang benar, itu adalah juga menebar manfaat. Bahkan ilmu adalah salah satu daripada amal jariah yang tidak akan terputus walaupun yang mengajarkannya itu sudah meninggal dunia. Ada 3 yang tidak akan terputus, yaitu ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, kemudian doa anak soleh yang selalu mendoakan ketika sudah meninggal, kemudian sedekah jariah yang dikerjakan.
Masyaallah muslimin rahimakumullah, marilah kita renungkan, sudahkah kehadiran kita hari ini memberikan manfaat kepada lingkungan kita, meringankan beban orang lain. Jangan sampai kita hidup di dunia ini menjadi racun, menjadi sampah, menjadi orang yang justru menjadi beban orang lain, yang merugikan orang lain. Nauzubillah. Maka marilah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadilah orang-orang yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi lingkungannya, dan kepada siapapun. Mari kita menjadi orang-orang yang bermanfaat di dalam menebar kebaikan. Soleh tidak hanya untuk diri sendiri, tapi soleh harus juga ditularkan kepada saudara-saudara seiman dan seagama kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.